rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Kita memperbincangkan isu-isu sosial dan politik yang sedang hangat di masyarakat dan menjadi perhatian publik. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani oleh Pak Dr. Saiful Hamdi, Direktur Islamic Culture and Society Universitas Mataram. Nah, kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi terkait dengan surat edaran dari Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 terkait dengan pengaturan pengeras suara di masjid dan musala yang memicu polemik di tengah masyarakat. Nah, Pak Dokter, mungkin saja Pak Dokter. Nah, ini kan sekarang lagi hangat terkait dengan kontroversi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 terkait dengan pengaturan pengeras suara di masjid dan musala. Bahkan ini memicu kontroversial, begitu memicu reaksi keras dari publik ketika Menteri Agama mengeluarkan statement membandingkan suara azan ini dengan lolongan anjing begitu. Nah, kalau dari pengamatan Abang sebagai seorang sosiolog begitu, sejauh mana sih urgensi dari pengaturan tua dari masjid atau musala ini begitu, Bang? Ya, terima kasih banyak Mas Yani. Kita baru mendengar tentang kebijakan Menteri Agama mengenai pengaturan volume suara toa, apakah harus menggunakan suara luar atau suara dalam begitu. Saya kira ini mungkin melihat ya dari banyaknya keluhan di masyarakat bawah tentang ya mungkin durasi toa yang suaranya di luar ya, yang kemudian dianggap mengganggu begitu masyarakat kita yang lain. Sebenarnya sih kalau kita mau jujur ya, untuk konteks Jakarta saya kira ini sangat relevan untuk konteks Jakarta. Karena Jakarta ini sangat plural ya, ada orang luar negeri yang tinggal di sana, ada kedutaan, kemudian ada kelompok-kelompok di luar agama kita ya. Saya kira kalau isunya di luar agama ini mungkin tidak perlu lah, tetapi mungkin yang lebih kita dekati di sini bahwa masyarakat kita sangat plural, heterogen lah. Karena mereka punya cara hidup ya, style hidup mereka berbeda. Kemudian jadwal kerja mereka juga berbeda begitu. Nah, untuk konteks Jakarta saya kira ini sangat relevan, Mas Ani. Kita tahu Jakarta ini kan kota metropolitan, kota besar. Tetapi subculture keislaman di Jakarta ini menarik. Kan orang-orang Betawi ini ya mirip lah dengan orang Lombok, mirip dengan orang Sumatera yang religius ya, mereka selalu menekankan nilai-nilai keagamaan, dan di sana masjid juga banyak. Nah, saya kira salah satu alasan fundamental dari Kemenak ini yang kemudian mengeluarkan surat keputusan tersebut ya tentang pengaturan ini, supaya suara-suara keluar juga bisa diatur begitu. Memang bisa kita bayangkan seandainya nih ya, fungsi dari
azan ya ataupun selawat-selawat atau bacaan Al-Qur'an sebelum azan ini kan untuk mengingatkan bahwa waktu sudah datang. Tetapi persoalannya ada semacam kontestasi di sini. Kontestasi antara masjid gitu. Soalnya ada kompetisi di sini. Kenapa sih kemudian kalau misalkan di kampung ini sudah ada masjid, di sini ada masjid. Kenapa sih masjid di sini suaranya harus melampaui masjid yang lain? Ini kan tidak efektif juga begitu. Masa dia harus mengundang orang yang masjidnya luar di sana sehingga suara itu bertabrakan. Nah, saya kira di Lombok juga banyak saya lihat kasusnya ya. Tetapi kan di Lombok kita mayoritas di sini. Kita mayoritas dan semua religius, I think no problem. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mungkin di sini Pak Menteri juga perlu kemudian membuat zona ya, bagaimana menerapkan tentang surat keputusan ini tidak bisa digeneralisir di semua daerah. Pasti akan muncul demo, saya yakin. Muncul demo, muncul protes. Karena bagi orang Sasak justru dia senang begitu. Mungkin bagi orang luar tidak senang. Tetapi misalkan kayak masyarakat Lombok, bila perlu 4 masjid dalam satu kampung, suaranya harus besar begitu kan. Saling berlomba adu speaker gitu ya. Saling perlombaan Mas Yani. Jadi misalkan di kampung saya di Lombok Barat itu, di sini ada masjid, di sebelahnya ada masjid, gang sebelah juga ada masjid, walaupun mereka beda RT lah, tetapi masjidnya ketika azan ini semua tabrakan kan. Misalkan azan Jumat pertama gitu, kita nggak tahu mana yang mau kita jawab begitu, mau kita respon, kita jawab tiga-tiganya keliru juga. Nah artinya tetapi orang Sasak senang. Tapi untuk konteks di perkotaan, saya kira ini harus diatur oleh pemerintah. Tidak bisa kemudian Jakarta yang sangat metropolis kemudian pluralis ya, diverse kelompok-kelompoknya ini memang butuh pengaturan. Saya baca sih di SK-nya Pak Menteri, misalkan mengenai durasi waktu ya. Kalau misalkan untuk waktu subuh misalkan berapa menit ya, 10 menit misalkan, ada suara-suara kayak ngaji, selawatan untuk mengingatkan bahwa waktu akan tiba ya. Nah kemudian di yang lain dipotong menjadi 5 menit saja untuk suara di luar. Nah sedangkan sholatnya silahkan suara di dalam. Ya nggak perlu juga sih imam masjid ini mau didengar di kampung yang lain. Tetapi itulah Mas, ini kebanggaan masyarakat kita. Ketika suaranya bagus ya pingin didengar seluruh warga di NTB begitu, walaupun masjidnya di pojok sana. Nah tapi di Jakarta saya kira ini butuh pengaturan. Tetapi kan ya perlu kita hati-hati Mas, ini pasti banyak gorengannya di masyarakat. Apalagi orang sekarang bicara tentang Ramadan. Akan datang ya, 1 bulan lagi Ramadan ya. Kan di Ramadan kan hanya jam 10 ya boleh kemudian orang menggunakan mic yang dari luar, mic luar begitu ya. Jam 10 setelah itu mungkin harus mic dalam. Saya kira wajar sih ya, orang misalkan Jakarta orang banyak bekerja ya. Kalau kita kan masyarakat kita memang sangat menikmati agama ya, no problem. Ya Bang, kalau kita lihat kan persoalan penggunaan pengeras suara di masjid maupun musala ini kan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sejak kakek kita, mungkin nenek moyang kita begitu. Nah kenapa baru sekarang muncul persoalan ini begitu Bang? Dan saya lihat juga selama ini kan relatif tidak ada masalah begitu di masyarakat begitu terkait dengan volume suara azan ini begitu Bang. Makanya ini mungkin masukan kita buat Pak Menteri ya, mungkin perlu membuat zonasi di sini. Kira-kira daerah mana, apakah daerah perkotaan, di pedesaan yang begitu sepi malah seneng kalau ada suara ramai. Mungkin di perkotaan orang capek kerja, misalkan dia kerja sampai malam, misalkan ya tiba-tiba sebelum subuh udah ada azan ya. Nah ini saya kira bisa mengganggu, bisa mengganggu kesehatan orang ya. Apalagi yang tinggal di dekat masjid. Nah tadi saya diskusi sama teman kita Mbak Linda, dia bilang sebenarnya tidak relevan lagi azan ini. Artinya untuk konteks di luar ya. Sekarang kan orang udah punya banyak alarm, di HP-nya udah ada suara azan kan. Jadi kenapa kalau kita bicara fungsi loh, kenapa harus kemudian berlomba-lomba berkompetisi suara mic itu keluar begitu. Artinya zaman kita sudah berubah Mas Yani. Mungkin pengaturan praktik keagamaan, tradisi ini saya kira perlu menyesuaikan lah dengan kebutuhan kita sekarang. Artinya tadi kan intinya kita ingin memanggil orang sholat kan? Ingin memanggil orang sholat. Nah setelah itu
mungkin butuh butuh mic di dalam kan. Karena di Jakarta saya lihat memang kayak di kampung kita juga Jakarta itu. Jadi selesai sholat asar misalkan ya, harus ada semacam lagu-lagu Islam itu berjam-jam di setel begitu loh, dihidupkan. Artinya kan tidak semua orang mau mendengar lagu itu. Ketika mungkin ada orang yang lagi khusyuk bekerja nulis, dia nggak bisa konsentrasi misalkan. Ya kalau mau silahkan pakai headset misalkan. Dan ini menjadi problem besar juga ketika ada musik-musik tetangga kan, yang besar, yang ngebas. Ini banyak di daerah-daerah Jawa itu. Ini kan mengganggu orang lain gitu. Kenapa sih harus menyakiti telinga teman kita gitu? Kalau Anda mau menikmati ya pakai headset, telinga Anda nggak perlu harus melibatkan orang lain kan. Nah ini yang saya kira masanya jadi problem kita di masyarakat. Di konteks kita. Artinya kalau menurut Abang bahwa kalaupun ini mau diberlakukan pakai sistem donasi begitu, karena kan seperti Abang bilang katakan tadi, ini kan kalau suara azan misalnya kayak kita yang di kampung ini kan sangat suka begitu, bahkan karena saya pun secara pribadi bisa mengetahui waktu ketika dengar suara azan, misalnya karena kasihkan tidur tiba-tiba terbangun dengan azan dari masjid gitu, oh ya sudah ada waktu begitu. Nah artinya kan tidak bisa surat edaran ini berlaku secara general begitu, baik di kota besar maupun di kampung begitu. Kalau kita di kampung tidak ada masalah begitu Bang. Ya itu masukan saya, Mas Adi buat Pak Kemenak ya. Apakah kemudian di daerah-daerah tertentu di perkotaan saya kira sangat adaptable lah ya, sangat kompatibel untuk kebutuhan masyarakat kita yang sangat sibuk, yang kemudian malamnya mereka pingin istirahat ya. Sebenarnya sih Mas Yani, banyak masyarakat muslim yang keberatan juga ketika misalkan ada masjid ya di bulan Ramadan itu 24 jam itu pakai suara luar, pakai suara luar. Orang mengatakan kita ini pingin istirahat begitu. Dan ya kalau kita mau jujur, mungkin Tuhan juga nggak perlu lah suara sebesar itu kan. Kalau Anda mau baca Al-Quran ya baca aja pakai suara dalam aja kan. Pemerintah mengatakan pakai suara dalam, bukan kemudian meniadakan. Dan radiusnya saya lihat volume itu 100 dB ya, saya nggak tahu apa dB. 100 dB ya. Nah, mungkin tidak perlu ada radius siapa di komunitas mana yang mendengar. Karena percuma juga misalkan di sini pengeras suaranya sampai 3 kampung dengar, di kampung itu sudah ada 4 masjid misalkan. So what for? Apa fungsinya di sini ya? Selain hanya pamer kan, pamer ingin suara azannya bagus didengar, suara ngajinya melambe-lambe gitu kan, ingin diakui kan, ada riak juga. Ya saya kira itu pertama saran kita ke pemerintah. Mungkin perlu memetakan kota-kota mana yang bisa kemudian menerapkan ini. Kalau di kampung-kampung nggak usah. Nggak perlu, itu kan jadi hiburan kita di kampung kan, malah menjadi kebutuhan. Kebutuhan kita, butuh keramaian. Lagi ada suara ngaji, mengingatkan masyarakat kita. Dan ini juga bisa menjadi bagian dari defense. Ketika misalkan praktek-praktek kayak seni musik Islam itu sudah dirongrong oleh musik-musik metal, rock, kemudian K-pop, ini saya kira bisa mengkantar juga. Oke. Nah ini Bang, kalau kita lihat ini kan seperti Abang melihat ini pasti akan menimbulkan kontroversi dan gejolak begitu, apalagi ditambah dengan pernyataan Menteri Agama yang membandingkan dengan lolongan anjing. Nah, dengan kondisi yang ada hari ini, apa semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu dengan kondisi yang ada hari ini begitu, Bang? Ya, saya kira pemerintah ya oke lah, kita tidak harus kemudian mengambil persoalan yang bisa menyakiti masyarakat kita sendiri. Ini ujung-ujungnya Jokowi pasti disalahin ini gara-gara Jokowi ngangkat kelompok liberal misalnya. Pak Menteri mungkin maksud beliau ya bahwa kalau ada anjing tetangga ribut ya banyak orang komplain begitu. Nah ketika kemudian ini disamakan dengan suara adzan, saya kira tidak kurang pas juga. Bagaimanapun suara adzan ini kan ada nilai-nilai spiritualnya. Nggak bisa kemudian kita samakan dengan suara anjing gitu. Kalau misalkan ilatnya
sama-sama mengganggu ya oke lah bisa diterima, tetapi kalau disamakan suara azan dengan suara anjing ini saya kira kurang pas Mas. Nah sekarang kan banyak sekali ya kelompok-kelompok yang selalu curiga juga kan, pemerintah ini kelompok liberal, Islamofobia kan. Kalau kita lihat diskursus yang berkembang di masyarakat kita. Cuman catatan saya begini, bisa berani nggak pemerintah kemudian mengatur ya, seluruh kegiatan keagamaan, tidak hanya Islam, termasuk misalkan nyepi kan semua harus sepi gitu. Pesawat dihentikan, bayangkan. Ya kalau nyepi aja sendiri juga pesawatnya jalan juga gak ada masalah kan. Nah artinya bisa nggak kemudian kita ingin men-challenge pemerintah ya supaya kebutuhan orang juga tidak terganggu. Bayangkan kalau pesawat sehari aja udah berapa miliar kerugian orang untuk bisnis misalkan ya, yang tidak nyepi maksud saya. Nah ini berani nggak pemerintah gitu mengatur kelompok-kelompok di luar Islam juga, jangan hanya umat Islam yang disasar, karena sekarang ini kan selalu muncul ya Islamofobia itu ya, ketakutan terhadap Islam yang diwacanakan oleh teman-teman kita yang ya katakanlah kelompok yang puritan ya, yang konservatif, tidak mau agama kemudian direndahkan. Oke, siap. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.